Semua demi Garuda. Disambut Baranja Dunia. Begini momen detik-detik Presiden kita tercinta Bapak Jokowi menginjakkan kaki di Bahrain. Seluruh supporter baik Timnas Indonesia maupun Bahrain antusias menyambut Bapak Jokowi. Berikut fakta lengkapnya. Penuh haru. Tak lupakan Indonesia. Begini pesan yang diberikan Tijani Reijnders kepada adiknya Eliano Reijnders dan skuad Garuda jelang menghadapi Bahrain nanti. Apa makna di balik itu semua? Simak baik-baik video ini. Jangan ragu, jangan mundur. Walaupun peringkat FIFA terlampaui sangat jauh dengan Bahrain, akan tetapi skuad Garuda diharapkan untuk tetap fokus di lapangan. Karena di sepak bola itu semua bisa saja terjadi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Semua demi Garuda. Disambut Baranja Dunia. Begini momen detik-detik Presiden kita tercinta Bapak Jokowi menginjakkan kaki di Bahrain. Seluruh supporter baik Timnas Indonesia maupun Bahrain antusias menyambut Bapak Jokowi. Berikut fakta lengkapnya. Dalam sebuah momen yang mungkin sudah direncanakan, Presiden Indonesia, Joko Widodo, semoga saja secara khusus terbang ke Bahrain untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia ronde 3 melawan Bahrain. Kehadiran orang nomor 1 di Indonesia ini tidak hanya membuat kejutan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian besar di Bahrain. Jokowi pasti akan disambut dengan penuh hormat Bak Raja Dunia oleh pihak tuan rumah setibanya di Bandar Udara Internasional Bahrain. Setibanya di Bahrain, Presiden Jokowi disambut langsung oleh sejumlah pejabat tinggi Bahrain, termasuk Perdana Menteri dan beberapa anggota keluarga kerajaan Bahrain. Sebuah upacara penyambutan resmi digelar dengan karpet merah, pasukan kehormatan, dan alunan musik tradisional Bahrain. Ini menjadi momen yang sangat istimewa, di mana perhatian penuh diberikan kepada Jokowi seakan-akan ia adalah seorang pemimpin dunia yang paling berpengaruh. Kehadiran Presiden Jokowi di Bahrain untuk mendukung Timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan persahabatan antara kedua negara dan semangat persaudaraan dalam dunia olahraga. Begitulah kira-kira kata salah satu pejabat pemerintah Bahrain. Jokowi yang dikenal sebagai penggemar sepak bola bisa saja menyatakan bahwa kehadirannya di Bahrain adalah bentuk dukungan nyata kepada Timnas Indonesia yang tengah berlaga di kancah internasional. Dalam pernyataan singkatnya sebelum pertandingan, Presiden mengatakan, "Saya datang untuk memberikan semangat langsung kepada para pemain kita. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia dan saya berharap mereka bisa bermain dengan penuh semangat dan kebanggaan." Begitulah kira-kira kata Presiden. Apabila jadi kehadiran Presiden Jokowi pasti disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia yang berada di Bahrain. Ribuan pendukung Timnas Indonesia memadati stadion dengan membawa bendera merah putih dan sorakan penuh semangat menyambut kedatangan Presiden mereka. Momen ini menciptakan suasana yang lebih emosional bagi para pemain Timnas Indonesia yang merasa mendapatkan dukungan penuh dari negara mereka, termasuk dari pemimpinnya sendiri. Tidak hanya itu, media lokal dan internasional turut meliput kunjungan Jokowi ini, menyoroti bagaimana seorang presiden hadir langsung untuk mendukung tim sepak bola nasionalnya. Sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh pemimpin dunia. Dengan kehadiran Jokowi di tribun VIP bersama para petinggi Bahrain, pertandingan ini semakin terasa megah dan spesial. Dukungan moral yang diberikan oleh Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan dorongan semangat tambahan bagi Timnas Indonesia untuk tampil maksimal dalam menghadapi Bahrain. Laga ini tidak hanya menjadi pertandingan sepak bola biasa, tetapi juga simbol persahabatan antara dua negara dan bentuk nyata bagaimana olahraga dapat menyatukan pemimpin dan rakyat dalam semangat kebersamaan. Admin dan pecinta seluruh Timnas Indonesia pasti menginginkan orang nomor 1 di Indonesia tersebut menghadiri pertandingan penting ini. Bagaimana guys tanggapan kalian mengenai berita ini? Coba tulis pada komentar di bawah ini ya. Penuh haru. Tak lupakan Indonesia.
Begini pesan yang diberikan Tijjani Reijnders kepada adiknya Eliano Reijnders dan skuad Garuda jelang menghadapi Bahrain nanti. Apa makna di balik itu semua? Simak baik-baik video ini. Pemain timnas Belanda yang juga kakak Eliano Reijnders, Tijjani Reijnders, memberi dukungan untuk timnas Indonesia jelang melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis 10 Oktober. Halo penggemar Oranje, saya Tijjani Reijnders. Semoga sukses untuk timnas Indonesia, ujar Tijjani melalui akun Instagram resmi Oranje Indonesia. Tijjani yang saat ini bermain untuk AC Milan berharap timnas Indonesia bisa sukses hingga lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Semoga kalian dapat lolos ke babak selanjutnya. Ayo Garuda, ucap Tijjani. Pertandingan Bahrain versus Indonesia terbilang spesial bagi Tijjani Reijnders. Pasalnya adik kandung Tijjani, Eliano, berpeluang melakoni debut internasionalnya bersama timnas Indonesia. Eliano yang bermain untuk PEC Zwolle di Liga Belanda mengaku tidak sabar untuk melakoni debut bersama timnas Indonesia. Semuanya bagus, ini adalah pertama kali saya bergabung bersama tim dan tadi adalah sesi latihan yang bagus. Saya berharap pada Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kita. Itu akan sangat mengesankan, ujar Eliano. Eliano juga meyakini sang kakak, Tijjani Reijnders, akan menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain melalui layar kaca. Saya pikir dia Tijjani akan menonton pertandingan itu. Dia akan menonton pertandingannya. Itu pesan yang bagus bagi kami, ucap Eliano. Eliano dan Tijjani merupakan pemain berdarah Indonesia dan Belanda. Ibu Eliano dan Tijjani, Angelina Lekatompes, berasal dari Ambon, Maluku. Kick-off laga Bahrain versus Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan melalui RCTI. Jangan ragu, jangan mundur. Walaupun peringkat FIFA terlampaui sangat jauh dengan Bahrain, akan tetapi skuad Garuda diharapkan untuk tetap fokus di lapangan. Karena di sepak bola itu semua bisa saja terjadi. Timnas Indonesia masih berada di bawah Bahrain di ranking FIFA edisi Oktober 2024 ini. Meskipun begitu, secara materi pemain, skuad Garuda tidak bisa dibilang kalah bersaing dengan kubu Bahrain. Indonesia bertemu Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 10 Oktober 2024. Laga itu akan dimainkan di Bahrain National Stadium mulai pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat. Jika ranking FIFA jadi tolak ukur, maka Bahrain unggul jauh di atas Indonesia. Pada Oktober 2024 ini, Bahrain berada di peringkat ke-76 dengan 1.315,48 poin. Bahrain masuk dalam daftar 15 negara Asia dengan peringkat tertinggi. Sementara Indonesia saat ini berada di peringkat ke-129 ranking FIFA. Indonesia punya 1.124 poin. Meskipun lebih rendah, ada tren kenaikan yang konsisten dari Indonesia di ranking FIFA dalam 2 tahun terakhir karena Indonesia berada di peringkat yang lebih rendah. Hasil positif lawan Bahrain bisa memberi tambahan poin yang besar. Jika menang, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Nah, dengan tambahan itu Indonesia akan punya 1.141,06 poin. Tanpa menghitung potensi poin yang didapat negara lain, maka Indonesia akan naik dari peringkat 129 menjadi 122 di ranking FIFA. Sementara jika imbang lawan Bahrain, Rizky Ridho dan kolega akan mendapat tambahan 4,39 poin. Lalu jika kalah, poin Indonesia akan dikurangi 8,11. Jika skenario ini terjadi, Indonesia akan turun ke peringkat 133.
Baik tim nasional Indonesia Calvin Verdonk merasa tidak ada masalah dengan fakta bahwa timnas baru berkumpul sebentar sebelum menghadapi Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis. Sebagian pemain timnas yang berkompetisi di Indonesia telah tiba di Bahrain pada Minggu 6 Oktober. Sedangkan pemain-pemain timnas yang merumput di Eropa dan AS menyusul secara bertahap sebelum akhirnya skuad terkumpul lengkap pada Rabu 9 Oktober. Ya, kami baru berkumpul bersama sebentar, tapi menurut saya sebelumnya kami telah bertemu satu sama lain. Pada laga terakhir kami juga telah saling bertemu. Hanya ada dua pemain baru sekarang, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Maka menurut saya kami sudah saling tahu kualitas satu sama lain dan kami menjalani sesi latihan yang bagus. Dan lihat saja apa yang akan terjadi besok, kata Verdonk pada jumpa pers pra pertandingan di Stadion Nasional Bahrain, FIFA, seperti dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta. Dalam kesempatan itu, Verdonk juga menilai bahwa timnya harus bermain dengan compat dan agresif jika ingin membawa pulang hasil bagus dari lawatan ke Bahrain. Bahrain saat ini unggul 1 poin dan 1 posisi atas Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara matematis, Indonesia masih berpeluang menyalip Bahrain di klasemen sementara. Sejauh ini Verdonk memiliki catatan apik di timnas dengan tidak terkalahkan dalam 3 laga yang ia mainkan, yakni menang 2-0 atas Filipina, imbang 1-1 dengan Arab Saudi, dan imbang 0-0 dengan Australia. Meski demikian, Verdonk tidak beranggapan bahwa dirinya adalah satu-satunya penyebab catatan bagus itu tercipta. Menurut saya bukan karena saya, sehingga kami tidak kalah pada kedua pertandingan itu. Menurut saya, sepak bola negara ini bertumbuh dan kami punya tim yang sangat bagus dengan banyak kualitas. Menurut saya itulah alasan kami tidak kalah pada 2 laga terakhir, ujar Verdonk. Setelah pertandingan kontra Bahrain, Indonesia akan dijamu Cina pada 15 Oktober pada pertandingan keempat grup C. Hanya 2 tim teratas di klasemen grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Tim-tim peringkat ketiga dan keempat akan mengikuti putaran keempat, sedangkan tim peringkat kelima dan keenam akan tersingkir. Lini pertahanan timnas Indonesia jadi sorotan pelatih Bahrain Dragan Talajic jelang pertemuan kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober malam. Laga ini jadi pertandingan kandang kedua Bahrain setelah sebelumnya dihajar Jepang 0-5. Bahrain tidak ingin menyia-nyiakan laga kandang kedua tersebut. Meski begitu, tim berjulukan Muharabi Dilmun ini juga tidak bisa menganggap remeh timnas Indonesia. Kekuatan Indonesia dalam bertahan yang dihuni Rizky Ridho serta Jay Itzes menjadi sorotan Dragan Talajic. Kami mempersiapkan pertandingan dengan maksimal. Ini bukan pertandingan yang mudah melawan tim yang terorganisasi, kata Talajic dikutip dari BSN. Indonesia tampil bagus pada 2 laga awal, hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 2 poin berharga, tutur Talajic menambahkan. Dragan Talajic patut waspada dengan Indonesia. Pasalnya, kebobolan 1 gol itu dimiliki Indonesia usai menghadapi 2 tim besar Asia, Arab Saudi dan Australia. Pelatih asal Kroasia ini berharap supporter setiap Bahrain bisa datang ke Stadion Nasional dan memberikan dukungan penuh. Karena itu Talajic berjanji memberikan kemenangan untuk penggemar. Pesan kami kepada fans, persiapan kami bagus dan percaya bahwa kami akan bermain untuk memenangkan setiap pertandingan, kata Talajic. Pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Bahrain yang akan digelar di Stadion Nasional Bahrain pada akhir pekan ini semakin menarik perhatian, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Eropa, terutama Belanda.
Supporter sepak bola asal Belanda dikabarkan berbondong-bondong datang ke Bahrain untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain keturunan Belanda.